Oi Mantita. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial di Mantita Podcast hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang baru. Alhamdulillah. Bapak juga kesini ditemani oleh Bapak Kasubag TU dan Bapak Kasih Penmat beserta Bapak Kasih Bimas juga. Alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan hadir dan berkunjung ke Mantita Studio. Sebelumnya Bapak mohon izin karena ulun di sini ya sebagai host, jadi ulun bertanya-tanya sedikit pala. Minta rela ulun bila bahasa ulun kurang sopan atau bahasanya bercampur-campur, minta rela pala. Oke, yang pertama dulu berarti karena Bapak kemarin pala kalau kada salah dilantik tanggal 30 September 2025. Ulun lihat di IG Kemenak Tapin juga itu Pak. Jadi Bapak ini baru kurang lebihnya baru 15 harian atau setengah bulan di sini pala. Iya. Sebelum ulun menanyai sedikit gitu tentang kesan dan pesan Bapak di Kabupaten Tapin ini, ulun bolehlah Pak minta izin pian berkenalan dulu lawan kawan-kawan penonton yang akan menyaksikan podcast ini Pak. Minta izin Bapak Kepala Kantor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Siap. Terus orang ini baru pertama kali kita secara langsung hadir di suasana seperti ini kan, dalam salah satu program Mantita Rantau yaitu podcast. Siap. Jadi alhamdulillah ulun diberikan amanah untuk menjadi kepala Kemenlak di rantau ini sejak kemarin dilantik pada tanggal 30 September 2025. Sekilas ulun sampaikan perkenalan ya. Soalnya kalau mengenalkan panjang tuh bisa 3 jam udah habis kan. Singkat saja. Jadi ulun memang sebelumnya bertugas di Kota Baru. Di Kota Baru. Kota Baru adalah merupakan kabupaten terjauh dari Banjarmasin. Itu di arah Tenggara. Dan kemudian ulun memang lahir di sana dan memulai karir pun di Kota Baru. Sampai dengan kemarin pernah menjadi kasih juga di sana, menjadi Kasubag TU dan akhirnya diberikan amanah untuk memimpin di sini. Nah, kemudian meskipun ulun orang Kota Baru, lahir di Kota Baru, cuma kalau melihat latar belakang orang tua dan juga kai-kai datu-datu, Sidin memang asalnya dari hulu sungai, Muntai, Barabai, Negara dan sekitarnya kan, seperti itu kan. Nah, jadi asal Kota Baru itu cuma sebatas wacana atau formalitas kan, tapi yang jelas ulun sebagai ASN dimanapun berada akan menjunjung tinggi istilahnya itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kan dan malah ulun sebagai bukan orang sini malah merasa tertantang untuk bagaimana memajukan rantau ini kan. Jadi justru orang luar rantau harus benar-benar konsisten dan benar-benar serius untuk memajukan Kemenak di masa yang akan datang. Nah, kemudian sedikit juga perkenalan bahwa Kota Baru itu memang sebenarnya Kota Baru itu dengan hulu sungai itu berdampingan saja, tidak jauh. Kenapa jadi jauh? Karena memang dari Kota Baru itu ketika menuju hulu sungai itu melewati jalan yang berlika-liku, melewati Pagatan, melewati tanah laut, berputar. Berputar. Nah, makanya sekarang kan ada jalan alternatif. Alternatif itu dari Kota Baru itu bisa langsung melalui Tarjun, melalui Mantewe, bypass itu bisa melewati Gunung Loksado, kemudian sampai ke Piani atau sampai ke HSS langsung ke Rantau. Bisa juga melalui bypass itu jalan Sabirinor, masuk ke Pengaron, kemudian keluar di Datu Amin, belok kanan sampai Binuang. Jadi sekarang sudah dekat
karena dibuka akses jalan yang cukup luar biasa. Nah, jadi kalau secara geografis memang sebenarnya Hulu Sungai Kota Baru tuh dekat aja dekat saja. Kalau kita ambil lurus jalan, dan sekarang sudah ada akses baru yaitu dari Halong itu menuju ke Halong, Balangan, Halong ke Sengayam itu cuma sekitar berapa jam saja kan, tembus ke Kota Baru. Jadi sekarang jarak itu sudah diperpendek dengan kebijakan pemerintah sekarang ini kan untuk membuka akses yang lebih luas untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu perkenalan singkat dari Ulun. Demikian. Terima kasih Bapak. Kalau panjang jadi Bapak 3 jam 3 jam. Dan satu hal lagi Ulun sampaikan bahwa dari Kota Baru itu sebenarnya ke rantau ini cuma 1 jam saja. 1 jam saja. Asal jalan lurus di 1 jam saja. Jadi Ulun dari Kota Baru itu misalnya kan jam 8 pagi memakai jam 1 kan. Wah. Darah-darah muntainya mau keluar nih malah. Jujur udah. Ngapain 2 jam lah. Sampai ke rantau ternyata masih 1 jam. Kecuali kita tinggal di Pauduan. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalan yang singkatnya. Kemudian Pak, Pian ini kan orang katakanlah lahir di Kota Baru kan Pak, tumbuh besar di Kota Baru. Tentunya saat datang di Tapin Pian ada sedikit culture yang berbeda, gitu, budaya yang berbeda. Itu ada apa kesan pertama Pian datang ke sini? Oh, kayak ini kah Tapin? Kayak itu ada apa Pian? Istilah orang Bahari itu lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Jadi di setiap daerah itu pasti berbeda adat istiadatnya, kebudayaannya, kebiasaannya kan, norma-normanya. Dan juga ada namanya peraturan yang tidak tertulis. Nah, jadi Ulun sebagai orang Kota Baru itu pasti nanti akan menyesuaikan dengan adat istiadat yang ada di sini, kebiasaan di sini. Jadi nanti Ulun yang menyesuaikan dengan adat istiadat di sini. Dan Ulun berkomitmen bahwa ketika nanti Ulun ketika bertindak, bersikap, bertingkah laku misalnya ada yang kurang berkenan, yang ternyata misalnya melanggar tradisi di sini, Ulun mohon untuk dipadahi kan. Ulun siap seperti itu kan. Seperti itu. Dan ketika Ulun di sini sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi luar biasa. Jadi orang rantau menurut Ulun itu luar biasa. Jadi mereka orang-orang yang sangat santun, sangat welcome dengan tamu yang datang dari luar seperti itu. Itu luar biasa. Dan Ulun ketika pertemuan pertama itu sangat berkesan. Jadi pertemuan pertama itu adalah pertemuan yang sangat berkesan. Nah, itu ada lagu Bang Haji kan, pertemuan yang itu kan, itu luar biasa pertemuannya. Nah, itu kan luar biasa. Jadi alhamdulillah Ulun mungkin insya Allah bisa cepat beradaptasi dengan sini karena adat istiadat budayanya hampir tidak jauh berbeda dengan yang ada di sana. Awalnya Pak Ulun tadi rasa gugup bener pandelan Pian, sekalinya Pian ketujuh begayaan. Jadi tak kurang bener gugup dah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak menyampaikan kesannya pertama kali di Tapin ini Pak lah. Di sini kan juga hadir Bapak Kasih Penmat dan Bapak Kasubag TU. Mungkin dari Bapak Kasih Penmat atau Bapak Kasubag TU dulu harapan Bapak Kasubag TU mungkin dulu Bapak Sabri, adakah Pak harapan Pian gasan bahasanya pemimpin yang baru kita nih Pak. Kita kan semua di bawah naungan Kemenak kita harapan Pian terhadap kepemimpinan baru Sidin ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya kepala kantor Kementerian Agama Tapin yang baru, yang definitif, Bapak Haji Ahmad Ismail Fahni. Beliau masih muda, masih energik dan sebagainya. Kita rasakan kurang lebih 15 bulan ini ya. Bapak sudah melakukan arahan-arahan beliau, terutama sudah memberikan arahan kepada semua AISIN kemarin, apel bersama dan silaturahmi dengan Ketua Umum IMUI, kemarin dengan Ketua DPRD, alhamdulillah. Dan beliau siap untuk membangun Kemenak Tapin yang lebih baik, lebih maju, dan tentunya kami sebagai staf, kita semua AISIN Kemenak siap mendukung, menyukseskan
apa yang beliau harapkan kita ingin bersama demi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita bin khusus, baik pelayanan pendidikan kepada masyarakat, penyuluh dan sebagainya. Yang penting kita siap mendukung bersama-sama, karena kita dengan kekuatan dengan Bapak yang baru tentunya kita bisa berhasil membangun bisa bersama. Demikian barangkali, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Mantita lah, Man Tiga Tapin yang memberikan inovasi yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan ini lebih maju lagi, lebih besar oleh masyarakat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi harapan Bapak Kasubag TU. Bagaimana dengan Bapak kasih kita? Nah, ulun Pak di bawah naungan pian jangan dang. Harapan Bapak kasih madrasah hingga kayak Bapak menurut pian gesan pimpinan kita yang baru ini, Pak. Terima kasih. Kita memang dari awal sudah komitmen, siapapun yang akhirnya menjadi kepala kantor Komite Agama Kabupaten Tapin, sudah komitmen dari awal kami siap menerima, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mendengar Bapak dilantik tanggal 30 itu, sudah dilantik, kemudian kebetulan kita tidak bertemu dengan beliau dari awal itu. Kemudian katanya dari Kota Baru. Nah, mohon izin Pak, ulun langsung dapat bocoran di telepon oleh kanda kami Haji Barin. Langsung Kasubag kami di sana ditempatkan. Langsung dia apa istilahnya membocorkan rahasia pian Pak. Artinya orangnya baik, kemudian tidak sombong, kemudian panggaya, artinya orangnya bagus lah. Ternyata setelah kita rasakan 15 hari bersama beliau, ternyata benar. Alhamdulillah. Jadi kami khususnya seksi pendidikan madrasah sangat berterima kasih atas kedatangan beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di sini, khususnya di seksi pendidikan madrasah, nanti akan tambah maju, tambah baik inovasi. Ulun komitmen sebagai kasih pendidikan madrasah itu akan menerima kritikan, saran dan apapun untuk kemajuan di madrasah Pak. Terima kasih. Selama ini kami beberapa kali konsultasi dengan beliau selalu welcome, kemudian banyak sekali masukan-masukan beliau kepada kami untuk kemajuan, untuk dukungan beliau untuk di seksi pendidikan madrasah khususnya. Kemudian untuk madrasah, beliau juga berkomitmen akan memajukan madrasah, terutama untuk tahap awalnya adalah perkenalan. Maka dari itu ini kami hari ini jalan, tadi sudah ke Min 4, kemudian Min TSN 4, kemudian ke Min Mantita tadi, yang 3 Tapin. Nah, ini dalam rangka komitmen beliau. Tadi apa yang sudah disampaikan beliau tadi akan memajukan. Nah, jadi kita doakan beliau, kemudian kita support apapun arahan beliau, apapun instruksi beliau yang memang untuk membangun madrasah, untuk membangun pendidikan di Kabupaten Tapin, itu harus kita dukung, khususnya di Mantita tadi. Khususnya. Nah, jadi itu kesan kami. Terima kasih. Mungkin itu. Nah Bapak, itu tadi harapan dari pimpinan-pimpinan kami juga Pak Aing gasan pian. Mungkin ini terakhir palah, karena mungkin ulun dapat informasi pian hari ini beberapa kunjungan pala dari sini ke situ. Habis ini mungkin jar aja panglah malah ke Keladen jar pulangan, lumayan jauh-jauh kan. Habis ini satu pala lagi nak ulun betakonon pian, harapan pian Pak. Ini gasan Bapak Kepala Kantor. Harapan pian atau pesan pian khususnya benar gasan Man 3 Tapin. Nah, kayak apa itu Pak? Sebelum ulun menyampaikan itu, yang pertama ulun sedikit menambahkan. Siap. Jadi sebelum ulun di awal masa kerja ulun ini kan, ulun ada beberapa yang ulun kuatkan dulu kan. Pertama adalah konsolidasi internal. Ulun akan melakukan konsolidasi di lingkungan kantor Kemenak, di semua seksi dan penyelenggara, termasuk keuangan, kepegawaian dan sebagainya. Di samping silaturahmi dengan mereka, ulun juga akan menguatkan
konsolidasi ke dalam, serta menguatkan fungsi dan tugas mereka masing-masing sesuai dengan job description masing-masing. Nah itu yang pertama kan. Nah kemudian juga melakukan konsolidasi dan silaturahmi ke berbagai satker di bawah Kemenak, termasuk KUA dan juga madrasah. Jadi ulun ada program namanya serap aspirasi. Jadi serap aspirasi, turun ke madrasah dan juga KUA itu namanya serap aspirasi. Di samping kita melakukan evaluasi terhadap madrasah dan KUA, juga kita akan minta informasi sejauh mana KUA sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tusi masing-masing. Gitu kan. Nah, itu secara internal. Secara eksternal, kami juga akan melakukan konsolidasi ke stakeholder. Nah, jadi seperti ini. Kan ada namanya Forkopimda ya, Forkopimda. Forkopimda itu terdiri dari bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Sekda, Kapolres, Dandim, PN, PA dan Kejaksaan. Kemenak itu tidak termasuk dalam Forkopimda. Kan sangat sayang kan. Sementara Kemenak adalah merupakan kementerian yang sangat besar. Kenapa besar? Karena Kemenak adalah merupakan kementerian yang sejajar dengan Polres. Kemenak memiliki KUA yang tersebar di kecamatan dan juga memiliki madrasah baik swasta maupun negeri. Dan juga Kemenak memiliki binaan-binaan, ada madrasah diniyah, ada pesantren dan sebagainya. Itu kan luar biasa itu. Sama dengan Polres. Polres memiliki polsek di kecamatan. Kemudian Kodim memiliki Koramil di kecamatan. Kemenak juga memiliki KUA di kecamatan. Kemudian Polres memiliki Babin Kamtipmas di kecamatan. Kodim memiliki Koramil dan juga memiliki Babin Sa di kecamatan. Kemenak juga memiliki penyuluh agama. Kan sama itu kan. Nah, itu sebenarnya Kemenak tuh harusnya sejajar dengan Forkopimda kan. Nah, cuma mungkin karena regulasi yang masih belum memasukkan Kemenak masuk di Forkopimda, apa boleh buatkan. Nah, tapi terus terang menurut saya begini, menurut ulun bahwa meskipun kita belum masuk ke Forkopimda secara legal formal, tapi kita harus mensejajarkan diri dengan Forkopimda. Ya kan? Jadi ada namanya Forkopimda plus, plusnya tuh ya Kemenak kan. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, kayak apa caranya? Caranya adalah setiap ada undangan dari bupati, dari Forkopimda, dari SKPD, itu kita harus hadir. Harus hadir. Yang hadir itu misalnya kepala tidak bisa mendelegasikan kepada kasih atau di bawahnya kan. Nah, jelas kita berkomitmen untuk menghadiri setiap kegiatan dari stakeholder kita di daerah, bisa juga perusahaan dan sebagainya. Dan kita siap menjalin kemitraan dengan mereka, dengan perbankan dan juga sebagainya. Dan juga kita siap ikut bagian dalam tim yang dibentuk oleh daerah. Misalnya kan ada Germas, ada kabupaten layak anak dan sebagainya kan. Nah, itulah salah satu cara untuk kita mensejajarkan diri dengan Forkopimda. Nah, meskipun secara legal formal kita belum masuk di Forkopimda, cuma secara de facto kita sudah masuk ke Forkopimda seperti itu kan. Nah, itulah salah satu program kami. Artinya ketika kita berkomitmen ikut serta dalam pembangunan di daerah, otomatis nanti pemerintah daerah nanti pasti akan juga turut serta dalam kegiatan Kementerian Agama. Seperti itu. Itu yang kita harapkan seperti itu kan. Jadi kita siap juga mendukung program daerah, khususnya program Pak Bupati dalam memajukan Tapin agar menjadi Banua yang maju dan baiman warganya. Seperti itu. Nah, jadi artinya ke depan nanti mudah-mudahan nanti Kemenak meskipun tidak masuk di Forkopimda, cuma kita sudah dianggap sebagai Forkopimda oleh stakeholder kita. Nah, kemudian tentang kesan-kesan tadi luar biasa ini. Jadi ini adalah merupakan sebuah akronim yang luar biasa. Biasanya kan ada MAN 1, di sini ada Mansara, ada MAN 2. MAN 2 itu Manduta ya, Manduta. Nah, sekarang ada namanya Mantita. Itu luar biasa itu. Jadi salah satu kreativitas dari MAN adalah membuat akronim. Akronim itu kan singkatan yang bisa dibaca kan, bisa dibaca dan juga bisa diingat, mudah diingat. Kalau MAN 3 kan ya mungkin
di era Gen Z ini kan kayaknya Mantita tuh lebih apa juga? Lebih enak didengar Lebih enak didengar kan Mantita. Nah, Mantita. Tinggal nanti bagaimana kita menafsirkan Tita itu apa kan mungkin ada apa dijabarkan lebih jauh lagi kan bisa Mantita. Nah, kemudian terus terang saya sangat berkesan di Mantita ini karena salah satunya adalah podcast ini kan. Ya, adalah merupakan ruang rubrik yang sangat luar biasa. Nah, ini juga sejalan dengan program Pak Menteri Agama di Asta Protos bagaimana kita harus bisa beradaptasi dan bisa menggunakan digital untuk menunjang tusi kita sebagai seorang ASN. Gitu. Kita akui bahwa sekarang media informasi itu merupakan media yang sangat efektif untuk kita mempublikasikan kegiatan kita. Jadi humas adalah merupakan salah satu ujung tombak kegiatan kita. Sekecil apapun kegiatan kita, kalau kita publikasikan itu akan menjadi besar. Sebesar apapun kegiatan kita, kalau tidak dipublikasikan akan tidak menjadi apa-apa, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi besarnya kegiatan itu tergantung bagaimana kita mempublikasikan kegiatan kita. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mempublikasikan kegiatan kita melalui podcast ini kan, dan juga melalui humas-humas yang ada di Mantiga ini. Jadi luar biasa Mantiga ini. Jadi kesan pertama itu adalah adanya podcast ini. Yang kedua, meskipun terus terang ulun masih belum belum lama beradaptasi atau berinteraksi dengan pian-pian berataan, tapi ketika berpapasan dengan host tadi ini ulun hati paling dalam ini sudah ada chemistry-nya kan. Jadi host ini kayaknya orang yang orangnya luas, orangnya ya interaktif kan, orangnya humanis dan sebagainya seperti itu. Ujar kamat ulun sarabah akun. Nah, itu maksud saya. Nah, maksudnya itu artinya kan kita perlu nanti orang-orang guru-guru tuh orang-orang yang memang bisa beradaptasi dengan siswa. Apalagi sekarang kan ada namanya program deep learning. Nah, deep learning itu adalah upaya kita untuk bagaimana agar siswa itu guru itu tidak hanya mampu mengajarkan kepada siswa, tapi guru juga mampu menjadikan siswa itu paham akan materi yang kita ajarkan. Itu ada kemarin deep learning yang sudah berjalan itu di PAI. Nah, jadi kan kalau dulu kan terkesan bahwa mohon maaf ini yang lagu lama kan, jadi kadang-kadang guru itu kan apabila sudah tercapai targetnya RPP-nya itu selesai sudah kan. Karena tahu siswa tuh paham atau kadang kan. Nah, jadi sekarang dengan adanya deep learning itu guru mengawal, di samping guru menyampaikan materi yang sudah ditargetkan di RPP, guru juga harus mengetahui bagaimana perkembangan progres siswa tadi, apakah paham atau kadang kan. Nah, jadi salah satu upaya kita bagaimana menajamkan pemahaman kepada siswa itu adalah kita perlu guru-guru yang kayak Pian tadi kan, alhamdulillah, yang memiliki gaya-gaya yang Gen Z kan. Nah, sehingga ketika berinteraksi dengan anak-anak yang muda ini itu akan dapat chemistry-nya kan, seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu upaya adalah seperti itu. Nah, itu banyak lagi yang kesan seperti yang ulun sampaikan, cuma karena waktu yang kemudian juga di sini banyak orang muda ya, yang sangat energik kan, energik Gen Z luar biasa itu. Nah, cuma tadi pesan kami kalau bisa nanti kan kita dirikan di sini PTSP ya. PTSP. Karena PTSP adalah merupakan wajah pertama. Jadi kan ketika orang bertemu itu kan pasti kesan pertama yang sangat berkesan kan. Nah, jadi ketika orang ke Mantita ini, ketika orang melihat PTSP itu disitulah kesan pertamanya. Wajahnya di sana. Jadi ketika orang melihat PTSP, orang akan menyimpulkan bahwa seperti apa kira-kira secara keseluruhan Mantita ini kan. Jadi maksud ulun kalau bisa nanti kita dirikan PTSP di sana. Meskipun sederhana tapi terpenuhi syarat dan rukunnya. Istilahnya kan seperti itu. Nah, jadi itu harapan kami ke depan. Mudah-mudahan nanti ketika kami kembali ke sini sudah ada PTSP. Gitu kan. Siap Pak Kamat. Iya, PTSP kan. Tidak harus mewah, yang penting ada gitu kan. Karena itu memang salah satu persyaratan dan salah satu kewajiban kita sebagai pengelola
satuan pendidikan siap. untuk sebagai sarana informasi dan juga sebagainya. Karena nanti di PTSP itu nanti banyak sekali yang bisa kita buat di sana kan, nanti ada Dumas kan di sana, ada SKM, survei buat masyarakat dan sebagainya. Siap. Seperti itu. Jadi di sana PTSP itu sebagai pusat informasi bagi guru, siswa dan juga masyarakat. Jadi demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang sudah memberikan kesan dan pesannya terhadap khususnya Man3 Tapin lah. Alhamdulillah hari ini Bapak-bapak pimpinan kita juga sudah memberikan berbagai macam kesan dan pesan dan harapan. Mudah-mudahan ini adalah awal yang sangat bagus, kedepannya kami juga mendoakan bapak-bapak pimpinan semua, mudah-mudahan selalu sehat selalu, Bapak, mudah-mudahan lancar segala urusannya, Mungkin satu lagi tambahan ya. Siap, Bapak. Nah, tambah sedikit. Jadi gini, jadi kalau Ulun ini kan gayanya seperti ini. Ulun ini gayanya menganggap di kantor tuh adik sanak Ulun. Jadi kan semuaan. Jadi di kantor maupun di madrasah di Kawat Ulun dan sanak semuaan gitu kan. Nah, jadi itulah artinya Ulun berkomitmen bahwa antara kita ini kan pokoknya tidak ada jarak seperti itu kan. Jadi ketika misalnya ada ASN atau pegawai guru-guru yang ingin berkomunikasi, silahkan jangan sungkan. Misalnya kan minta konsultasi atau memberikan masukan, kami sangat welcome. Seperti itu kan. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak mengungkapkan secara pribadi bahwa kada Bapak ajar Siden hendak berbicara apakah lawan Siden gitu. Nah, kayaknya akan dipertimbangkan, kayaknya akan dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, salah satu bentuk dukungan Sidin juga lah, Sidin hakun umpat di podcast walaupun kada ada surat undangan resmi. Dadakan aja Sidin berkunjung, kami ajak Pak hakun lah podcast, dan jawaban yang luar biasa, ayo aku hakun, luar biasa lah. Kami sempat minder aja tadi Pak kalau Ipian sibuk sekali. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk dukungan Sidin terhadap madrasah-madrasah. Terima kasih Bapak atas segala harapannya ke Man3 Tapin juga. Oke kawan-kawan semua, demikian podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak pimpinan yang sudah bersedia hadir di podcast Mantita Studio. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantita.